Di Taman Asri oleh Hikmat Sujana. Harni setengah tidak percaya pada surat yang tengah dibacakannya. Bagaimana tidak? Yang mengirim surat itu adalah orang yang akhir-akhir ini paling dia benci. Ya, siapa lagi orangnya kalau bukan Elvira? Musuh di kelasnya selama hampir 3 bulan ini. Harni sendiri sedikit pun tidak peduli dengan persahabatan yang telah terbina selama ini. Ia pun berniat untuk tidak pernah kenal lagi dengan sahabat itu. Biarlah, kalau aku hanya kehilangan seorang teman, rasanya tidak rugi. Begitu pikir Harni. Namun setelah membaca isi surat tersebut, perasaannya sempat tersentuh. Untuk sahabatku Harni. Harni, cukup lama kita tidak saling bertegur sapa. Aku tidak tahu akan sampai kapan permusuhan ini. Tetapi percayalah, selama ini aku begitu kehilanganmu. Dan aku pikir akan lebih baik lagi kalau kita kembali bersahabat seperti dulu. Seandainya saja kamu mau memaafkan kesalahanku. Dan sebagai tanda kembalinya persahabatan kita, aku tunggu kamu di Taman Asri, tempat kita biasanya bermain. Aku tunggu pada hari Minggu, di sore hari. Sahabatmu, Elvira. Matahari sudah sejak tadi condong ke barat. Cahayanya tidak lagi begitu terik. Kini redup menyebarkan kesejukan. Harni kembali berpikir keras. Apakah ia harus membatalkan semua niatnya untuk tetap bermusuhan dengan temannya itu? Tetapi apakah ia juga harus membiarkan orang yang meminta maaf kepadanya? Haruskah itu ia lakukan? Cukup lama ia berpikir. Namun akhirnya ia pun melangkahkan kakinya menuju Taman Asri. Dari kejauhan bunga-bunga kertas memenuhi sekeliling taman. Ada yang berwarna merah, ungu dan putih. Harni terus melangkah. Dan ketika ia sampai di taman, keadaan nampak begitu sepi. Sesaat ia memandang berkeliling. Harni begitu terkesiap saat melihat Elvira tengah duduk di salah satu sudut bangku taman. Untuk beberapa saat ia memandang ke arah temannya itu. Begitupun sebaliknya. Elvira memandang dengan sorot mata dipenuhi rasa persahabatan. Hai, sapa Harni. Elvira mengembangkan bibirnya tersenyum. Aku sudah menerima surat yang kamu kirimkan, El. Sambung Harni. Apa? Surat yang mana? Justru aku sendiri datang ke sini karena menerima surat dari kamu. Loh, apa maksudmu? Tukas Harni. Aku merasa tidak pernah mengirim surat pada kamu. Aku juga tidak kok. Ah, masa? Harni merasa tidak percaya. Kamu jangan coba-coba mempermainkanku, El. Tidak, justru kamu yang mempermainkanku. Kau tahu, kalau kamu tidak mengatakan untuk minta maaf dalam suratmu itu, tentu aku tidak akan datang ke sini. Siapa yang minta maaf? Kamu sendiri yang minta maaf.
dan tidak malu-malu mengatakan merasa kehilangan dalam suratmu itu. Aku tidak membuat surat untukmu, Har, bentak Elvira. Aku juga tidak, balas Harni dengan mata melotot. Tiba-tiba dari balik rumput bunga kertas, Nur muncul menghampiri keduanya. Sudah, kalian tidak perlu bertengkar lagi, katanya kemudian. Harni dan Elvira dengan serentak melirik ke arah datangnya suara. Memang kalian berdua tidak ada yang membuat surat, tambah Nur ketika sudah ada di hadapan keduanya. Akulah yang membuat kedua surat itu. Oh, jadi kamu yang membuatnya, Nur, kata Elvira. Kalau tahu begitu, tentu sepatah kata pun aku tidak mau berbicara dengan dia, cibir Elvira sambil melirik ke arah Harni. Kau kira aku juga mau? Tidak, El, tidak, tukas Harni. Sudah, kalian tahu untuk apa aku berbuat seperti ini? Supaya kita semua kembali bersahabat. Aku tidak mau antara kita bertiga ada yang saling bermusuhan, kata Nur mencoba menenangkan mereka. Tapi sama sekali aku tidak suka dengan caramu itu, Nur, potong Harni kemudian. Sok pahlawan, sebal, susul Elvira mencibir. Apapun yang kalian katakan aku akan terima. Yang pasti kalian berdua mau datang ke tempat ini. Berarti kalian masih mau saling memaafkan satu sama lain. Bukannya begitu? Keduanya hanya tertunduk mendengarkan ucapan Nur. Dalam hati mereka mulai mengakui kalau mereka ingin saling memaafkan, ingin saling bersahabat kembali. Mereka sama-sama merasa kehilangan. 3 bulan rasanya begitu lama untuk satu permusuhan ini. Nah, di taman ini, di tempat biasa kita bermain, aku harap kalian akhiri permusuhan dan mau saling memaafkan, sambung Nur. Harni dan Elvira kembali menunduk. Dengan cepat, Nur meraih tangan kedua temannya, lalu menjabatkan kedua tangannya itu. Ada getar rasa haru dalam hati mereka, juga hati Nur, ketika tangan mereka bersentuhan. Sentuhan yang mengembalikan sebuah persahabatan dan menghapus semua dendam. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, seekor kupu-kupu terbang melayang-layang. Dengan kelincahannya, ia hinggap di satu bunga ke bunga lainnya. Sepertinya kupu-kupu ingin menceritakan semua yang telah ia saksikan pada semua bunga yang dihinggapinya. Ya, menceritakan kembalinya sebuah persahabatan.